Spare me, Great Lord. Chapter 11 Bahasa Indonesia. Api besar, cukup besar untuk menyala selama 1 hari 1 malam. Ketika hari itu tiba, hampir seluruh warga bisa melihat asap hitam pekat membubung di jantung kota. Asap hitam yang menjulang tinggi, yang mencapai ketinggian puluhan meter, menimbulkan kepanikan di hati masyarakat. Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan di 429 Jalan Sacang. Seluruh bentangan toko dibakar menjadi abu hitam. Abu hitam dan puing-puing masih tertinggal di jalan seperti bekas luka, dan itu mengerikan. Beberapa orang mengklaim bahwa ketika api berkobar, seluruh distrik berkobar dengan api besar. Distrik tetangga menjadi panik dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak realistis bagi siapapun untuk mencoba memadamkan api yang begitu besar dan mengamuk. Api melahap seluruh mal seperti kebakaran hutan. Itu hanya bisa ditahan, tetapi tidak bisa dipadamkan. Pemadam kebakaran hanya bisa mencoba menahan api, dan mencegahnya menjadi lebih besar. Salah satu mal yang paling dicintai orang-orang Luocheng telah lenyap dalam 1 hari. Mengalami hal seperti itu terjadi pada malam ketiga tahun baru Imlek seperti memberi semua orang di Luocheng peringatan yang tidak menyenangkan untuk tahun yang akan datang. Untungnya, mal tutup jam 7 malam pada malam ketiga tahun baru Imlek, dan kebakaran terjadi sekitar jam 11 malam. Karena ini adalah salah satu malam pertama tahun baru, tidak banyak orang yang turun ke jalan, atau konsekuensinya akan merugikan. Para gubernur Luocheng cemas dan basah oleh keringat dingin. Jika benar-benar ada 100 kematian, mereka mungkin akan kehilangan posisi mereka di pemerintahan. Untungnya tidak banyak yang terjadi. Beberapa jalan tetangga diblokir, dan yang aneh adalah departemen yang tiba di sini adalah pertahanan sipil. Pertahanan sipil bertanggung jawab atas tempat perlindungan bom darurat bagi warga sipil. Sekarang, beberapa bangunan penting di Luocheng dengan tempat perlindungan bom bukanlah tempat penampungan atau ide kuno yang terlihat di film-film lama. Pintu masuk dan keluar adalah untuk orang-orang dan utilitas. Setiap orang memiliki 2 pintu masuk dan keluar. Di pintu masuk dan keluar, ada tindakan darurat, yang penting adalah penutupan area secara diam-diam, pencucian, panggilan darurat ke otoritas terkait, DEL. Itu adalah dasar untuk mempertahankan warga sipil dari kemungkinan serangan. Langkah-langkah ini juga termasuk pintu rahasia, dan lorong-lorong agen anti kimia. Ada banyak kemampuan dan fitur yang berbeda dari tempat perlindungan bom ini. Namun, dengan begitu banyak kemampuan, ada satu kata untuk merangkum semuanya, rahasia. Pada generasi ini, banyak orang yang menganggap bahwa shelter bom sudah usang, namun sejak tahun lalu telah ada pembangunan dan perbaikan baru pada shelter bom, meski hanya dalam skala kecil. Ketika pertahanan sipil tiba, beberapa orang bertanya-tanya apakah ada tempat perlindungan bom di bagian bawah mal. Bagaimana itu tidak pernah terdengar di masa lalu? Memang ada banyak konstruksi di sini tahun lalu. Pagar besar memblokir seluruh jalan ini tahun lalu, dan yang aneh adalah jumlah konstruksi di malam hari jauh melebihi pekerjaan di siang hari. Pada akhirnya, ini hanya detail kecil dalam kebakaran baru-baru ini. Perhatian terbesar diberikan bukan pada api itu sendiri, tetapi bagaimana seseorang mengklaim telah mengambil video seseorang yang membakar, hanya dengan menggunakan tangannya, di tengah malam. Orang ini berdiri di tengah, dan banyak orang berkerumun di sekelilingnya. Memang, tadi malam, ada orang yang menerangi mal hanya dengan tangannya dan tidak ada yang lain. Video menunjukkan tempat ini dengan sangat jelas. Videografer disembunyikan di sudut, dan napas gugupnya bahkan dapat terdengar di video. Rasanya seperti melihat aksi teror. Jika seseorang mengklaim bahwa video ini diedit, itu akan terlalu konyol, tidak ada cukup waktu. Itulah mengapa orang-orang di sekitar pria itu memilih untuk percaya bahwa video ini nyata. Namun, mereka tidak tahu bagaimana hal itu dilakukan. Mungkinkah kemampuan khusus itu benar-benar ada? Ketika beberapa hal tidak dapat dikaitkan dengan orang, kamu tidak akan peduli apakah mereka ada atau tidak. Jika Captain America dan Hulk tidak ada, sepertinya tidak masalah. Lagi pula, hal-hal itu terlalu jauh dan tidak dapat dikaitkan. Namun, setelah kebakaran tadi malam terjadi di dekat orang-orang ini, mereka sepertinya tiba-tiba merasa bahwa kejadian aneh semacam ini sepertinya tidak terlalu jauh lagi. Jika hal seperti itu benar-benar ada diskusi tentang video yang dihapus oleh seseorang baru-baru ini. Mungkinkah itu benar juga? Dengan kejadian semacam ini, beberapa orang takut karena mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa orang juga menikmatinya, karena mereka bosan dengan kehidupan duniawi seperti itu. Mereka menginginkan dunia yang lebih berwarna dan menarik. Bahkan jika itu berarti dunia menjadi lebih berbahaya. Sedikit kehilangan konsentrasi, dan orang yang memberikan video itu tiba-tiba menghilang. Semua orang ingin menonton video itu lagi tetapi tidak memiliki petunjuk tentangnya. Banyak orang ingin pria itu membagikan video itu sehingga mereka dapat menyebarkannya ke lingkaran teman-teman mereka. Pembicaraan tentang kemampuan khusus, dari mulut ke mulut dan pembicaraan sehari-hari, dipercepat dan menyebar seperti api. Salju besar di musim dingin ini tiba-tiba terbakar hidup-hidup. Lu Su berada di rumah menonton berita bersama Lu Xiaoyu. Berita itu hanya menyebutkan bahwa ada kebakaran, dan rincian spesifik serta sumber api masih dalam penyelidikan. Diduga benda-benda yang mudah terbakar dan meledak tidak disimpan sesuai dengan pedoman. Jika orang-orang di lokasi kebakaran hanya menggunakan video untuk menjelaskan semuanya, Lu Su merasa bahwa dia mungkin salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran. Bahkan jas hitam dan Liang Che tidak menyadari bahwa Lu Su telah menyimpulkan banyak hal. Lu Su merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari nyala api yang besar ini. Dia merasa bahwa dia adalah orang normal meskipun dia memiliki kemampuan khusus untuk membedakan dirinya dari yang lain. Lebih baik untuk tetap rendah dan tersembunyi dan menikmati hal-hal kecil dalam hidup.
Bagaimana jika dunia itu terlalu berbahaya? Namun, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa begitu dunia supernatural itu tiba, tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika memang benar seperti itu, dia merasa harus memahami dan menguasai rahasia di dalam tubuhnya sesegera mungkin. Secepat mungkin, poin kesusahan yang dia miliki sekarang sudah mencapai 2193. Membeli buah surgawi sekarang sudah menjadi hal yang mudah. Beli 2, atau beli 1 dan gunakan sisanya untuk masuk lotre. Lu Su, selain ingin tahu apa yang akan dibantu oleh buah surgawi, ingin memahami sistem lotre dan apa yang bisa dia dapatkan dari sana. Spare Me, Great Lord. Chapter 12 Bahasa Indonesia. Malam hari, Lu Su sedang duduk di sofa dengan Lu Xiaoyu menonton siaran ulang perayaan tahun baru sambil memikirkan bagaimana menghabiskan titik-titik kesusahannya. Meskipun 2000 poin plus sepertinya cukup banyak, setidaknya lebih dari sebelumnya, Lu Su merasa bahwa dia harus menggunakan jumlah ini dengan bijak dan hati-hati. Dalam sistem ini, toko saat ini hanya menampilkan satu item, siapa yang tahu apa yang akan muncul di toko di masa depan. Dia juga tidak tahu bagaimana barang-barang ini muncul. Pembawa acara di televisi tersenyum cerah, pertunjukan festival tahun baru Imlek, yang dipersembahkan oleh saluran TV China favorit aku tahun 2010, akan berakhir pemungutan suaranya besok pukul 12 pagi. Mudah-mudahan, semua orang akan memberikan suara mereka yang berharga. Selanjutnya, selamat menikmati penyihir pertunjukan sihir yang telah disiapkan Liu Qian untuk semua orang. Lu Su menatap Xiaoyu sekilas, kamu sudah menontonnya 3 kali, apakah kamu tidak cukup menonton? Apa yang bagus tentang itu? Jangan pedulikan aku, kata Lu Xiaoyu, dengan matanya terpaku pada layar. Lu Su membuka aplikasi obrolan di smartphone-nya. Dia berkemah di kelompok kelas, menunggu untuk mendapatkan beberapa paket merah. Masih ada beberapa teman sekelasnya yang murah hati. Dia tiba-tiba melihat pesan yang dikirim oleh teman sekelas laki-laki. Aku pulang, semua orang di jalan tetap aman. Aku juga pulang. Haha. Lu Su mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Lu Xiaoyu tidak sedang menonton televisi lagi, tetapi melihat ke teleponnya, mereka meninggalkanmu dari pertemuan kelas lagi. Lu Su menjawab dengan acuh tak acuh, mereka tahu bahwa aku tidak punya banyak uang ekstra untuk pergi bersenang-senang dengan mereka. Sangat normal untuk tidak mengajakku berkencan. Lu Xiaoyu menatapnya, kau bisa mentolerir itu. Kamu tidak tahu pengeluaran kami pada usia ini. Tunggu sampai kamu 16 dan harus pergi ke sekolah menengah. Biaya sekolah sangat mahal. Lu Su berkata dengan serius, jika kita tidak menabung sekarang, kita akan mendapat masalah nanti. Listrik, air, semuanya membutuhkan uang. Jika bukan karena sayuran yang kita tanam di kebun, kita bahkan tidak akan bisa membeli sayuran di pasar selama musim dingin. Lu Su berbaring di sofa, tidak tahu kapan dia benar-benar bisa mendapatkan uang. Lu Su, ayo beli tiket lotre. Saran Lu Xiaoyu dengan sepasang mata berbinar. Dia sudah seperti itu sejak dia mendengar di berita bahwa seseorang telah memenangkan puluhan juta dolar dari lotre. Itu semua dicurangi, oke. Lu Su, sedikit kesal, berkata, lotre hanyalah pajak tambahan untuk orang miskin. Bagaimana jika kita menang 10.000 dolar? Lu Xiaoyu menolak untuk menyerah, jika orang lain bisa menang, mengapa kita tidak? Kalau begitu, aku bisa membeli begitu banyak keripik kentang. Di mata Lu Xiaoyu, uang adalah untuk makanan, dan pada tahap ini, makanan favoritnya adalah keripik kentang. Mendengar kata keripik kentang, Lu Su pergi ke belakang rumah. Dia mengeluarkan sebungkus keripik kentang rasa tomat dan merobeknya. Dia mengeluarkan beberapa potong keripik dan melemparkannya, sepotong demi sepotong, ke dalam mulutnya, mengunyahnya satu persatu. Mata Lu Xiaoyu melebar, Lu Su, apakah keripiknya renyah? Lu Su memandangnya dan berkata, oh, bagaimana kalau kamu dengarkan aku makan satu? Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 299. Lu Su hampir meludahkan keripik kentang dari mulutnya. Mengapa begitu banyak ketidakbahagiaan dari Lu Xiaoyu? Ini, ambillah, pergi membeli makanan kecil untukmu pagi ini awalnya untukmu. Lu Su menyerahkan keripik itu kepada Lu Xiaoyu. Dia telah meluangkan waktu untuk pergi ke mal di Jalan Sacang pagi itu. Padahal, jaraknya tidak jauh dari tempat mereka menginap, dan bus umum hanya butuh 3 halte untuk sampai ke sana. Melihat tidak ada apa-apa di tempat kejadian, dia kembali dan dengan nyaman membeli sebungkus keripik kentang favorit Lu Xiaoyu untuknya. Kelemahan terbesar anak ini adalah bahwa iklan apapun yang ditampilkan di televisi, dia akan mendambakannya. Televisi telah sering menyiarkan iklan keripik kentang baru-baru ini. Mereka hanya memiliki satu sama lain, dan cukup memuaskan untuk memberi Lu Xiaoyu sesuatu yang terkadang membuat mereka sangat gembira. Selain itu, sangat sederhana untuk membuatnya bahagia. Hanya makanan yang baik. Kebanyakan orang merasa lebih sulit untuk menjadi lebih bahagia, karena keinginan mereka tumbuh secara konsisten. Lu Xiaoyu bisa tetap setia dan bertunangan dengan makanan itu sendiri bisa membuatnya sangat bahagia. Lu Su merasa bahwa Lu Xiaoyu tidak seperti gadis lainnya. Seseorang dari kelompok kelas tiba-tiba berkata, apakah kalian mendengar tentang kebakaran di mal? Mendengarnya, kenapa? Api itu sangat menakutkan, membakar seluruh mal. Untungnya hanya ada 4 korban jiwa, 3 satpam yang tidak sempat bereaksi dan seorang manajer gudang. Tunggu sebentar, teman sekelas yang menyebutkan ini di awal menjawab, aku tidak berbicara tentang api. Apakah kamu tidak menyebutkan api di awal? Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan kebakaran itu? Kata teman sekelas laki-laki itu dengan misterius. Bukankah itu disebabkan oleh kelalaian benda yang mudah terbakar di gudang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah? Tentu saja tidak. Ayah aku ada di sana di pagi hari dan dia berkata dia melihat rekaman di ponsel seseorang dengan sangat jelas.
Seseorang sepertinya memiliki kemampuan khusus dan bisa mengeluarkan api besar hanya dengan melambaikan tangannya. Teman sekelasnya akhirnya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Apakah itu benar? Semua orang di grup terkejut, mungkinkah itu video yang diedit? Kualitas video yang diedit pada usia ini sangat tinggi. Tidak mungkin. Kebakaran mulai terjadi pada malam sebelumnya dan videonya sudah terlihat keesokan paginya. Kamu pikir siapapun dapat membuat video berkualitas tinggi dalam waktu sesingkat itu? Aku pikir bahkan video terbaik di dunia perusahaan penyunting tidak dapat mencapainya. Itu masuk akal, ada terlalu sedikit waktu, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk membuat video palsu. Apakah kemampuan khusus benar-benar ada? Begitu pesan ini muncul, semua orang tetap diam. Siapa yang tidak memiliki fantasi kekanak-kanakan ketika mereka masih muda? Jika kemampuan khusus benar-benar ada, maka video kejadian khusus yang menghilang baru-baru ini, serta menghilangnya forum dan obrolan, bukanlah tanpa dasar. Beberapa teman sekelas telah melihat video, dan apa yang meninggalkan kesan terdalam kepada orang-orang adalah seseorang yang berkata, mungkin lebih banyak orang, dalam situasi dan kondisi yang berbeda, mengaktifkan dan membangkitkan kemampuan khusus mereka di masa depan. Kondisi ini bisa berupa kegembiraan yang ekstrim, kemarahan atau kesedihan yang ekstrim, atau bahkan bisa menjadi teknik kultivasi kemampuan. Semuanya mungkin. Haha, apakah menurutmu ada orang di kelas kita yang memiliki kemampuan? Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menebak dengan akurat. Siapapun yang membangkitkan kemampuan, tolong beritahu aku sebelumnya, aku akan baik padamu. Jangan katakan terlalu cepat, aku benar-benar merasa seseorang di kelas kita akan membangkitkan kemampuan khusus. Menurutmu siapa yang akan melakukannya? Itu pasti aku, hahaha. Lupakan saja, aku pikir lebih mungkin untuk mencari master yang sangat terlatih dan belajar beberapa keterampilan darinya. Tidakkah beberapa orang melihat makhluk yang lebih tinggi menghirup dan menghembuskan awan di puncak gunung? Aku pikir ini lebih dapat diandalkan. Lusu melihat log obrolan dan tetap diam seolah-olah dia bukan bagian darinya sama sekali. Kelompok orang ini tidak pernah menerima dia ke dalam kelompok mereka, dan dia tidak pernah ingin bergabung dengan mereka. Mereka seperti orang asing yang akrab satu sama lain. Kemampuan khusus mungkin jauh dan tidak ada hubungannya dengan teman-teman sekelasnya. Namun, bagi Lusu, itu terlihat jelas. Itu adalah dunia yang lebih besar dan berbeda. Salah satu yang dia rasa dia bisa naik ke atas ke awan dengan satu langkah. Spare me, Great Lord. Chapter 13 Bahasa Indonesia. Seseorang di kelompok kelas tiba-tiba berkata, sekolah dibuka kembali pada hari ke-8 tahun baru, begitu banyak untuk berpikir itu akan terjadi pada tanggal 15. Berhentilah bermimpi, kita sudah kelas 2 SMA. Batu masih menunggu untuk memukul kita, kata seseorang dengan nada mengejek. Batu itu adalah guru bentuk mereka, yang disebut Batu Qingyan. Dia adalah seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai hitam yang tidak terlalu jelek atau tampan. Sekolah akan segera dibuka kembali ke hari-hari mengerjakan makalah setiap hari. Kapan itu akan berakhir? Ya, kakakku bilang kuliah sangat menyenangkan. Tidak apa-apa untuk tidak hadir di kelas. Pekerjaan sekolah juga dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Ayahku berkata bahwa jika aku mendapat penghargaan kelas 2, dia akan menghadiahiku $20.000. Keluarga kaya. Kamu belajar keras, kami saudara-saudaramu akan bergantung padamu untuk makanan dan minuman di masa depan. Haha, semoga hari-hari yang sangat seperti anjing dan melelahkan ini akan segera berakhir. Lusu melirik log obrolan dan menjawab, sebenarnya, anjing tidak lelah seperti kalian. Grup ini awalnya sangat hidup karena semua orang tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan selama musim tahun baru, kebanyakan hanya mengobrol dan bermain game. Dalam periode waktu ini, teman dan kerabat akan berkunjung, dan orang dewasa akan mengobrol, minum, dan berinteraksi. Anak-anak tidak akan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Di kelas 2 SMA, banyak orang yang sudah dewasa dan tidak lagi senang bermain kembang api seperti dulu. Namun, saat Lusu mengirim pesan ini, kelompok itu terdiam. Semua orang tiba-tiba terdiam. Aku hanya menyatakan beberapa fakta, sialan. Mengatakan kamu lelah seperti anjing setiap hari, sebenarnya, anjing bahkan tidak lelah seperti kamu. Kesusahan dari Chen Bokang, plus 51. Kesusahan dari Zhou Fang, plus 82. Kesusahan dari kelas memiliki total lebih dari 60 orang, dan dalam waktu singkat ini, Lusu berhasil mendapatkan lebih dari 1.900 poin marabahaya dari sekitar 30 orang. Awalnya, Lusu masih memutuskan bagaimana menghabiskan 2.192 poin kesusahannya. Baik untuk membeli buah surgawi dan mengikuti undian atau membeli 2 buah surgawi. Lagi pula, dia tidak terlalu yakin dengan situasinya. Dia tidak tahu apa yang akan diberikan lotre kepadanya, dan dia tidak tahu sejauh mana efek dari 1 buah surgawi. Dia tidak perlu khawatir sekarang, pilihan yang dia miliki sekarang sangat banyak. Lusu tiba-tiba merasa seperti menemukan sesuatu yang cocok untuknya. Semakin besar jumlah orang, semakin banyak hadiah yang bisa dia tuai. Melihat ini, bermain-main dengan pesan dalam botol seperti dulu tidak seefisien dulu. Percakapan 1 lawan 1 sekarang dianggap lambat. Tentu saja, kesempatan seperti hari ini sulit didapat. Lusu merasa bahwa dia harus mempertimbangkan untuk melangkah ke arah ini untuk mendapatkan lebih banyak poin. Melihat buah surgawi, dia memperhatikan bahwa itu kemungkinan besar adalah sumber daya untuk membantu dalam pelatihan. Meskipun Lusu tidak tahu apa yang ada di dunia ini untuknya, sumber pelatihan seperti itu mungkin akan bagus terlepas dari keadaannya. Lusu telah melihat orang-orang berebut sumber daya pelatihan dalam novel.
Menjadi sedikit buruk bagi orang lain, bahkan tidak membahayakan diri sendiri, akan menuai imbalan pelatihan. Memikirkan hal ini membuat Lusu sangat senang. Lusu merasa sangat terhibur saat ini. Dia tidak peduli seberapa banyak kata-katanya akan menyakiti orang lain, tidak apa-apa selama dia masih hidup dan sehat. Sebenarnya, ini adalah salah satu alasan mengapa selalu tidak ada yang mau mengadopsinya. Sebagian besar waktu, Lusu cukup normal. Namun, kadang-kadang, dia akan mengatakan omong kosong, memberikan kesan buruk kepada beberapa orang. Kembali ketika dia pindah ke sekolah ini, karena dia harus meninggalkan panti asuhan begitu dia mencapai usia 16 tahun, dia bergabung di tahun 2 dan harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya sendiri, itulah sebabnya dia tidak akrab dengan teman-teman sekelasnya yang lain. Pada awalnya, semua orang akan mengajaknya keluar untuk kegiatan, tetapi dia tidak punya banyak waktu luang dan setelah beberapa waktu, itu adalah aturan diam bagi semua orang untuk tidak mengajaknya berkencan. Lambat laun, Lusu menjadi karakter yang terabaikan di kelas. Dia menghadiri pelajaran sastra, dan nilainya bagus, dan dia tidak pernah gagal menyerahkan pekerjaan rumahnya. Ini karena Lusu memahami kesulitannya, bahwa dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Jika dia berhenti sekolah, akan sulit baginya untuk memiliki masa depan. Dia juga iri pada teman-teman sekelasnya karena tidak perlu khawatir dengan kehidupan mereka. Iri mereka memiliki keluarga dan mereka bisa pergi keluar untuk bermain. Dia kadang-kadang memikirkan orang tuanya juga. Seperti apa rupa mereka, berpikir bahwa mereka terpaksa meninggalkannya di panti asuhan. Beberapa hal, bagaimanapun, akan menyebabkan perasaan lebih kesepian semakin kamu memikirkannya. Lusu pernah berpikir, mungkin akan seperti itu saja dalam hidup ini. Belajar menjadi lebih baik setiap hari, dan begitu Xiaoyu berusia 16 tahun, dia akan menyelesaikan pekerjaan administrasinya dengan panti asuhan dan terus mengirimnya ke sekolah. Dia akan bekerja di masa depan, menikah dan punya anak. Sepertinya tidak ada yang salah dengan rencana ini. Hingga semuanya berubah dalam satu malam. Lu Xiaoyu selesai menonton siaran perayaan Tahun Baru Imlek dan beralih ke saluran televisi milik Luo Cheng. Secara kebetulan, itu menyiarkan setelah kebakaran tadi malam. Siaran tersebut menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih belum diketahui, dan kemudian diumumkan bahwa jumlah korban tewas adalah 4. Akhirnya, wawancara dengan orang-orang di lokasi pada pagi hari disiarkan. Wawancara tersebut antara lain menanyakan kepada masyarakat apakah kejadian ini mempengaruhi mood dan perasaan mereka terhadap tahun baru ini, dan juga pemikiran mereka terhadap pembangunan kembali pusat perbelanjaan tersebut. Lusu memperhatikan, dan tiba-tiba terpaku pada pemandangan yang sudah dikenalnya. Itu adalah Ziwei, pemuda yang dia temui di belakang panggung pertunjukan akrobatik. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Lusu memiliki kesan yang mendalam tentang pemuda ini. Mungkin karena apa yang terjadi kemudian yang menyebabkan ingatan mendalam Lusu, dengan mudah mengingat Ziwei juga. Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda tentang Ziwei ini, mengapa lagi Lusu memperhatikannya dari begitu banyak orang. Lusu merenung pada dirinya sendiri, mungkinkah Ziwei ini juga seorang metahuman? Kenapa lagi dia muncul dimanapun sesuatu yang aneh terjadi? Artinya, kemungkinan besar Ziwei memiliki motif untuk pergi ke belakang panggung pertunjukan selama ini. Ini hanya tebakan dari Lusu, tapi intinya adalah untuk lebih berhati-hati saat dia bertemu orang ini lagi. Sampai sekarang, dia masih mendapatkan poin kesusahan, titik demi titik, dari Ziwei kadang-kadang, seberapa benci orang ini. Melihat berita itu, Lusu tiba-tiba merasakan pengertian dan relaksasi. Ketika orang lain masih dalam kegelapan, dia sudah mengerti kebenarannya. Ini adalah jenis kenikmatan baginya. Dan di sini, sementara teman-teman sekelasnya masih mendiskusikan metahuman dan bercanda tentang membangkitkan kemampuan mereka, dia sudah memiliki jarak yang jauh antara dirinya dan semua rakyat jelata ini. Lu Xiaoyu menatap Lusu, semua orang tidak peduli padamu, mengapa kamu masih melihat kelompok itu dengan begitu fokus? Makan keripikmu, Lusu masih berpikir bagaimana cara mendapatkan lebih banyak poin kesusahan. Sebelum dia menemukan metode yang bagus, dia harus terus mengotak-atik pesan dalam botol dan tetap fokus pada kelompok kelas. Begitu Lu Xiaoyu kembali ke kamarnya nanti malam, Lusu berbaring di tempat tidurnya dan diam-diam membuka sistem di kepalanya. Dia kemudian membeli buah surgawi tanpa ragu-ragu. Spare Me, Great Lord. Chapter 14 Bahasa Indonesia. Buah surgawi ada di tangannya. Aura yang kuat bisa dirasakan memancar dari dalam buah. Perasaan ini jelas, dan itu membuat Lusu mengerti dengan jelas, bahwa buah di tangannya memiliki kekuatan surgawi yang kuat. Buah surgawi bersinar dengan cahaya terang, seperti bintang-bintang di langit. Lusu ragu-ragu, apakah benda ini bisa dimakan? Itu tidak terlihat seperti buah. Tapi toko menyebutnya buah, itu harus dimakan. Bagi Lusu, dia dulunya seperti katak di dalam sumur, tanpa pengetahuan apapun. Arusnya telah maju ke tepi sumur, dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan lompatan keyakinan. Makan, Lusu memasukkan buah surgawi ke dalam mulutnya. Pada saat itu, kekuatan buah yang kuat membakar langsung ke peta di dadanya. Hanya sampai saat ini Lusu berhasil melihat seperti apa peta ini. Itu dibentuk oleh 7 kelompok nebula dengan ukuran berbeda. Bintang-bintang di dalamnya gelap dan tidak memiliki cahaya seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Di setiap gugusan nebula terdapat 7 bintang utama. Semburan cahaya saat ini dari buah surgawi membanjiri salah satu bintang kusam di tengah nebula terkecil. Pada saat cahaya memasuki bintang, bintang pertama dari nebula bersinar dengan cahaya terang. Lusu merasakan kekuatan dari buah telah memenuhi bintang pertama, dan gelombang cahaya melesat menuju bintang berikutnya, sampai bintang kedua juga menyala sepenuhnya. Baru saat itulah kekuatan dari buah surgawi habis.
Lu Su membuka matanya, dia bisa merasakan dengan sangat jelas kekuatan dari buah yang bersemayam di dalam dirinya, seperti kekuatan hidup yang berbeda. Kekuatan ini adalah energi yang bisa digunakan untuknya. Lu Su selalu lemah, dan kamu bahkan bisa mengatakan bahwa angin tampak mengguncangnya. Lu Su saat ini, bagaimanapun, tidak pernah merasa begitu baik sepanjang hidupnya, dan dia merasa seperti menyimpan kekuatan yang sangat besar. Satu buah surgawi menerangi dua bintang dari nebula terkecil. Meskipun bintang-bintang gelap di nebula tampak lebih besar, Lu Su tahu bahwa jika dia bekerja keras, seluruh nebula akan menyala. Apa yang akan berubah ketika itu terjadi? Bintang-bintang yang menyala di tubuhnya bersinar seolah-olah mereka bernafas. Setiap kali mereka bersinar, Lu Su merasakan aliran hangat di setiap bagian tubuhnya, dan itu terasa sangat nyaman. Ini pasti kekuatan bintang. Ini adalah kemampuan yang sangat nyata dan praktis. Lu Su mencoba mengangkatnya di tempat tidur. Tempat tidur yang dulu gagal diangkatnya sekarang bisa diangkat. Dia menghirup udara dalam-dalam lagi dan mengepalkan tinju ke lantai. Nebula di dadanya mengeluarkan kekuatan surgawi, dan seperti sungai yang mengalir deras, kekuatan itu menyembur ke arah dan memusatkan dirinya pada lengan Lu Su. Kekuatan memenuhi setiap arteri dan ototnya, dan bahkan mencapai selnya. Dengan ledakan, lantai mengeluarkan gema yang keras, yang sangat keras. Berderak, sangat menyakitkan. Lu Su takut dia mungkin harus memberi kompensasi kepada Tuan Tanah jika dia merusak perabotan apapun di rumah. Dia, bagaimanapun, mungkin telah melebih-lebihkan kemampuannya. Dia jelas lebih kuat dari sebelumnya, tapi masalahnya adalah tinjunya masih tidak lebih keras dari tanah. Lu Su memiliki gambaran kasar tentang kekuatannya, level dia sekarang sedikit lebih kuat dari rata-rata orang dewasa. Dibandingkan dengan kemampuan memancarkan api Liang Che ketika dia terbangun, kemampuannya saat ini pasti tidak bisa menandingi Liang Che, dan Lu Su hanya bisa iri. Namun, ini tidak berarti dia merasa kemampuannya sendiri lemah. Sebaliknya, Lu Su sangat senang. Lagi pula, dia hanya menyalakan dua bintang terkecil. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Lu Su kembali membeli dua buah surgawi untuk dikonsumsi, dan kali ini prosesnya jauh lebih lancar. Dia menyaksikan kekuatan surgawi mengisi bintang ketiga tubuhnya, sebelum memperluas kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lu Su. Yang dibutuhkan hanyalah satu buah untuk menerangi dua bintang pertama, tetapi sebenarnya dibutuhkan dua buah untuk sepenuhnya menerangi bintang ketiga. Lu Su merasakan kekuatan di tubuhnya. Meskipun tidak berlipat ganda, ada pertumbuhan kekuatan yang signifikan. Tubuhnya, bagaimanapun, tampaknya tidak berubah di luar. Masih remaja pucat yang sama, hanya tidak lemah lagi. Lu Su memperkirakan bahwa dia sekitar 2 kali lebih kuat dari rata-rata manusia. Apapun masalahnya, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sepertinya, tiba-tiba, seperti hidupnya direvitalisasi dengan harapan. Lu Su tua tidak pernah membayangkan dirinya sebagai sesuatu yang istimewa. Apapun manusia rata-rata, dia akan seperti itu. Dapatkan pekerjaan 9-5 setelah lulus, menikah, punya anak dan hanya itu. Kalau dipikir-pikir, pemikiran seperti itu sangat pesimis. Ini adalah kehidupan kebanyakan orang biasa. Namun, bagi beberapa orang, menjadi orang biasa membawa rasa sedih. Untuk apa orang hidup? Ini adalah pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang memiliki jawaban yang sama karena setiap orang berbeda. Bagi Lu Su, itu untuk lebih banyak kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti tanpa hukum, tetapi memiliki lebih banyak pilihan, memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun dia mau, makan apapun yang dia inginkan. Dia juga ingin hidup bebas di rumah, tidak perlu khawatir akan kelangsungan hidupnya. Beberapa orang bekerja sepanjang hidup mereka, dan tampaknya untuk tujuan yang sama. Semakin tinggi status kamu, semakin besar kebebasan kamu. Mampu membeli mobil yang orang lain tidak bisa juga merupakan jenis kebebasan. Sebenarnya, Lu Su bisa berempati dengan tindakan Liang Che. Meskipun dia tidak begitu setuju dengan menyalakan api, Lu Su memikirkannya dari sudut pandangnya. Jika dia tertangkap dan bereksperimen atau dipaksa bekerja untuk orang lain, dia akan melawan juga, sampai dia kehilangan kebebasannya atau kematiannya. Lu Su merasa bahwa ini adalah masalah prinsip. Ya, memang masalah prinsip. Pada saat ini, Lu Su merasa sangat bahagia. Dia tidak harus bergantung pada siapapun untuk pelatihannya, dia bisa mencobanya dan memainkannya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang memiliki pengalaman sehubungan dengan kemampuan khusus, dan dia tidak perlu berusaha untuk berinteraksi atau belajar apapun dari siapapun. Daripada mengambil risiko dibawa pergi di luar penjelajahan, dia memutuskan untuk belajar tentang keterampilannya dengan aman sendirian. Dengan hanya sedikit lebih dari 100 poin marabahaya yang tersisa, Lu Su hanya perlu khawatir tentang bagaimana terus mendapatkan poin marabahaya. Setelah memahami apa yang diberikan buah surgawi kepadanya, dia masih harus berpikir apakah dia harus membeli buah surgawi secara langsung di masa depan, atau haruskah dia mengikuti undian. Lotre, wajah Lu Su menjadi gelap saat memikirkan kemungkinan kehilangan. Pada saat ini, di kamarnya yang gelap, teleponnya di satu sisi tempat tidurnya tiba-tiba menyala. Itu adalah salah satu teman sekelasnya di obrolan grup dengan beberapa berita, cepat dan buka tautan ini. Terlalu gila, cepat, kamu akan terkejut setelah kamu selesai melihatnya, itu mungkin akan dihapus setelah beberapa waktu. Lu Su penasaran, apa sebenarnya yang membuat teman sekelas ini begitu bersemangat. Dia mengikuti tautan dan memasuki situs web hitam. Perbatasannya dipenuhi dengan pola rumit seolah-olah mengandung makna, tetapi sekali lagi, itu mungkin tidak memiliki makna, hanya beberapa hiasan. Spare Me, Great Lord. Chapter 15 Bahasa Indonesia.
Tepat ketika keributan atas kejadian supernatural di sini di Luocheng luar biasa dan hampir tidak bisa disembunyikan, sebuah situs web bernama The Golden Foundation muncul. Konten situs web itu sederhana. Lu Su dapat melihat banyak video di halaman beranda situs. Hebatnya, itu semua adalah video kejadian supernatural yang telah dia tonton tetapi telah dihapus secara online. Lu Su, pada saat ini, berpikir bahwa situs web ini akan segera ditutup juga. Lagi pula, tidak ada pelarian dari pemerintah online. Namun, sesuatu yang berbeda dari situs ini adalah bahwa situs ini berisi video supernatural tidak hanya dari China, tetapi juga dari negara asing lainnya. Lu Su bahkan tidak memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi memikirkannya sekarang, karena orang-orang mulai membangkitkan kemampuan mereka di Tiongkok, tidak ada alasan mengapa ini tidak akan terjadi di negara lain. Bagaimana ini akan mengubah dunia dan hubungan politik? Lu Su tidak yakin. Lagi pula, ada banyak jenis persenjataan canggih sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Semua metahuman ini tampaknya tidak terlalu signifikan bagi negara. Liang Che, misalnya, dibawa pergi dengan begitu mudah. Akankah orang masih diatur oleh negara mereka atau hanya berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri di masa depan? Lu Su tidak berpikir bahwa semuanya akan sesederhana itu. Para metahuman yang menginginkan kebebasan sejati. Mereka setidaknya harus memiliki tingkat kemampuan untuk melawan dan melawan semua teknologi dan senjata ini. Ketika para metahuman ini mencapai level ini, mungkin akan terjadi kekacauan di dunia kita. Tapi tentu saja, tidak setiap metahuman perlu membuat keributan atau keributan. Bagaimanapun, itu adalah masa damai, dan bahkan jika ada kekuatan tiba-tiba, orang-orang ini tidak perlu muncul dan menyebabkan keributan besar. Lu Su, misalnya, hanya ingin tetap rendah hati dan menghasilkan banyak uang. Lu Su membuka video paling atas. Secara kebetulan, itu menggambarkan api Luocheng dari kemarin. Seorang pria berhasil merekam secara diam-diam Liang Che membakar mal. Dan pada saat ini, Lu Su tiba-tiba menyadari bahwa setiap video telah dikategorikan, dari D ke E hingga F. Video Liang Che memiliki E di dalamnya. Pria yang menghirup awan diberi label D, dan di video lain di mana seorang pria menjadi kuat secara tidak manusiawi. Video ini diberi label F. Mungkinkah ada kelas metahuman yang berbeda? Lu Su kemudian memeriksa semua kategorisasi alfabet di situs web dan menemukan tren yang aneh. Jenis metahuman Lu Su adalah milik E ke atas, dan yang berkaitan dengan kekuatan dikategorikan ke F. Tidak ada pengecualian. Dia kembali ke beranda untuk memeriksa tren lain, tetapi ketika dia kembali, dia menyadari bahwa situs web telah diperbarui. Kategorisasi sekarang lebih rinci. Kelasnya dari A sampai F, yang berarti bahwa para metahuman dibagi menjadi 6 kelas, A, B, C, D, E, F. Metahuman yang memperoleh kekuatan adalah kelas F. Metahuman elemental seperti Liang Che termasuk dalam kelas E. Lu Su berpikir sejenak, masuk akal untuk mengklasifikasikan mereka seperti itu. Bahkan jika kamu kuat secara tidak manusiawi, kamu tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang bisa mengeluarkan api. Kelas E memiliki kemampuan elemental. Kelas D bisa menghindari senjata secara efektif. Kelas C bisa melawan dan melawan senjata manusia. Kelas B bisa menarik kekuatan dari langit dan bumi. Sebuah kelas bisa beresonansi dengan langit dan bumi. Bergaung dengan langit dan bumi. Hanya dengan suaranya saja sudah luar biasa. Bukankah akan luar biasa jika digunakan dalam pertempuran? Lu Su, sambil melihat klasifikasi ini, bertanya-tanya kapan dia bisa mencapai kelas A. Melihat keadaan sulit sekarang, dia hanyalah seorang kelas F. Faktanya, salah satu yang lebih lemah di dalam kelas F. Yang lain memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengangkat mobil, dan dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan kekuatan beberapa ratus pon. Namun, ada penjelasan di halaman klasifikasi ini. Metahuman yang membangkitkan kemampuan khusus memiliki perbedaan dengan mereka yang membangkitkan kemampuan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka yang memiliki kemampuan khusus tertentu memiliki tugas yang lebih sulit untuk ditingkatkan karena mereka harus membangkitkan keterampilan khusus, dan hanya bisa mengandalkan kebangkitan mereka satu-satunya. Dan mereka yang harus berkultivasi dan meningkatkan keterampilan mereka akan lebih mudah. Tampaknya masuk akal, sama seperti Lu Su sendiri. Meskipun dia tahu dia hanya kelas F rendah, dia berharap masa depan karena dia memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Dan untuk para metahuman yang ingin terus bangkit dan menemukan kekuatan baru, itu sangat mustahil. Video di Golden Foundation memiliki kelas D sebagai kelas tertinggi, dan hanya ada sedikit lebih dari 10 metahuman kelas D di seluruh dunia. Bisakah itu diartikan sebagai ada lebih sedikit orang di kelas C, B dan A? Mungkin ini baru permulaan dari generasi spiritual ini, dan belum banyak metahuman yang kuat seperti itu. Begitu ada lebih banyak orang di kelas C atau lebih tinggi, orang-orang ini bisa sangat merusak dan sulit ditangani. Apa yang akan berubah di dunia saat itu? Dan bahkan mereka yang hanya membangkitkan kekuatan, begitu kekuatan mereka mencapai level tertentu, mereka juga akan sulit untuk dihadapi. Lu Su bertanya-tanya tentang kemungkinan besar dan jumlah semua metahuman ini. Pemerintah mungkin tidak duduk diam dan menunggu sesuatu terjadi. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan di tengah situasi yang berpotensi berbahaya ini. Tidak peduli dengan orang lain, Lu Su merasakan panas di hatinya. Dia ingin meningkatkan kemampuannya dengan cepat, untuk melihat beberapa bintang yang lebih terang dan jika mungkin, bahkan seluruh nebula dan melihat perubahan apa yang akan terjadi. Bagaimana dia bisa mendapatkan poin kesusahan dengan cepat? Melawan dunia akan menjadi yang tercepat, dan titik mara bahaya akan datang dengan cepat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan seluruh dunia. Sejujurnya, Lu Su tidak keberatan seluruh dunia tidak menyukainya, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode yang pernah dia gunakan untuk mendapatkan poin mara bahaya. Dia tidak tahu kenapa, tapi Lusu merasa seperti sedang menuju jalan menuju orang-orang jahat. Di mana ada lebih banyak orang jahat, dia bisa mengumpulkan poin kesusahan lebih cepat. Itu adalah malam yang sunyi, dan masih ada salju tebal di luar jendela. Seluruh dunia di luar tampak dingin dan putih. Lusu melihat situs web dan tiba-tiba berteriak, "Lu Xiaoyu, kamu makan keripik kentang." Suara Lu Xiaoyu bergema dari sebelah, "Lusu, kamu masih punya keripik kentang?" "Tidak," Lusu menjawab tanpa emosi. Dari kesusahan Lu Xiaoyu, plus 199. Melihat titik-titik kesusahan dari Lu Xiaoyu membuat Lusu merasa sangat senang. Biasanya, Lu Xiaoyu yang mengganggunya tapi sekarang sebaliknya. Saat ini, di grup kelas, teman sekelas Lusu terkejut setelah melihat video itu. Sebelumnya, semua orang masih bercanda dan mereka tidak mengharapkan munculnya situs web seperti itu, mengklasifikasikan metahuman dengan begitu rumit. Semuanya tampak sebagai kebenaran. Video-video itu sebelumnya terlihat, Golden Foundation hanyalah akumulasi dari semua video ini, dan klasifikasinya tampaknya juga masuk akal. Mungkinkah dunia supernatural yang aneh itu benar-benar ada pada manusia?